pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Gunung api Marapi naik status menjadi level 3, siaga. Seorang pengendara sepeda motor terjepit di bawah kolong bus antar kota antar provinsi di Darmasraya. Budidaya buah anggur, objek wisata baru untuk pendidikan generasi muda. Status Gunung Api Marapi yang terletak di Agam dan Tanah Datar kembali naik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah menaikkan statusnya dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak 6 November pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, status aktivitas Gunung Api Marapi dinaikkan karena rangkaian erupsi atau letusan secara tidak kontinu yang masih berlanjut hingga saat ini. Hal itu terjadi sebagai akibat dinamika naik turunnya pasokan fluida dari kedalaman tubuh Gunung Api Marapi yang teramati, utamanya dari fluktuasi tinggi kolom abu erupsi maupun kegempaan. Secara visual, selama beberapa bulan terakhir, aktivitas Gunung Api Marapi cenderung meningkat. Aktivitas hembusan dan letusan semakin intensif, di mana tinggi kolom abu erupsi teramati 2.000 meter di atas puncak pada tanggal 27 Oktober lalu, dan 1.500 meter di atas puncak pada tanggal 6 November. Secara kegempaan, sejak tanggal 7 November, terdapat kecenderungan peningkatan, terutama gempa vulkanik dalam, yang berasosiasi dengan peningkatan pasokan fluida dari kedalaman. Kenaikan kegempaan itu juga selaras dengan adanya deformasi inflasi di bagian puncak Gunung Api Marapi. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh, maka tingkat aktivitas Gunung Marapi dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga, terhitung dari tanggal 6 November 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Naiknya status Gunung Api Marapi ini harus disikapi oleh pemerintah, khususnya pihak terkait, agar dapat melakukan gerak cepat penyelamatan warga jika terjadi bencana gunung api meletus. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status aktivitas Gunung Api Marapi yang berada di Agam dan Tanah Datar dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak tanggal 6 November 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menyikapi hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Agam melakukan berbagai langkah untuk mencegah jatuhnya korban, seperti menyisir lokasi rawan hingga membagikan masker, seperti yang terlihat di kawasan Bukit Batabuah Rabu malam. Pasalnya, pasca erupsi pada Rabu pagi, sejumlah daerah di sekitar Gunung Api Marapi dan Bukit Tinggi mengalami hujan abu. Tidak hanya membagikan masker, BPBD Agam juga melakukan survei ke sejumlah lokasi rawan di sekitar lereng Gunung Api Marapi. Bahwasanya telah terjadi kenaikan level Gunung Api Marapi dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Kenaikan level ini berdasarkan hasil evaluasi dari PVMBG. Kegiatan yang kami laksanakan yakni yang pertama itu melakukan patroli wilayah dan yang kedua melakukan pembagian masker
kepada masyarakat-masyarakat yang berada di seputaran Gunung Merapi. Erupsi Gunung Api Marapi menyebabkan udara di sekitar gunung itu berdebu. Semburan debu mengganggu kesehatan warga, baik pernapasan maupun penglihatan. Pas pagi tadi cuacanya di abunya tebal kan. Kebetulan pas pagi itu ada getaran, ada getaran kan. Yang kedua pas ada datang juga hujan kan, pas sudah paginya ada hujan sampai ke pasar di Aur Kuning pun banyak ada abunya. Jadi kalau sini ya sampai Aur Kuning aja sampai bang. Sampai. Ya. Jadi, sampai malam ini masih terasa. Kalau sekarang mah karena pedih gitu aja kan. Kita langsung kan. kalau ada masker atau bagaimana bang? Maskernya udah dikasih sama relawannya kak. Menyikapi kenaikan status, petugas pengamatan Gunung Api Marapi mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya, warga, pendaki, dan pengunjung agar tidak memasuki dan berkegiatan di dalam wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi atau Kawah Verbek. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi saat ini tengah melakukan uji coba suara lonceng jam gadang menggunakan pengeras suara. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan jangkauan suara bunyi lonceng jam gadang hingga terdengar jelas oleh warga yang berada jauh dari pusat kota. Saat dicoba, suara lonceng jam gadang yang terdengar di jantung Bukit Tinggi berbeda dengan suara asli. Pasalnya, suara yang dikeluarkan menyerupai suara lonceng yang menggema jauh, berbeda dengan suara sebelumnya. Perubahan itu terjadi karena pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pariwisata menyambung suara jam dengan pengeras suara. Dengan menggunakan pengeras suara ini, bunyi lonceng jam gadang bisa didengar dari jarak 2 km. Mesin penggerak yang digunakan pada jam gadang bernama Brixlion, yang dibuat oleh Bernard Fortman. Konon kabarnya, Brixlion hanya ada 2 di dunia, yakni di Big Ben London dan jam gadang Bukit Tinggi. Jam gadang merupakan hadiah dari Ratu Belanda untuk Rookmaker, seorang sekretaris Fort de Kock. Jam gadang selesai dibangun pada tahun 1926, yang diarsiteki oleh Yazid Rajo Mangkuto. Mesinnya sama dengan mesin jam yang ada di London, yaitu Big Ben. Cuman kelebihannya Big Ben lebih besar mesinnya daripada yang ini, dan tahap pembuatannya berbeda. Untuk pemeliharaannya seperti apa, Pak? Lebih ke servis, ganti oli, dilap, segala macam. Terus akurasi jamnya sesuai dengan waktu standar. Kepala Dinas Pariwisata Bukit Tinggi menjelaskan bahwa untuk meningkatkan volume dan jangkauan suara jam gadang, pihaknya menggunakan pengeras suara yang ditaruh di depan lonceng. Hal ini dilakukan agar warga bisa mendengar dengan jelas suara lonceng jam gadang. Jika kita polling, seandainya masyarakat menghitungnya lebih banyak dari sisi positifnya apa? Sejarahnya muncul, karena itu denting itu adalah bagian tidak terpisahkan daripada jam gadang. Dia memang dari awal sudah ada. Kalau memang sisi positifnya didukung oleh masyarakat, mungkin itu akan kita lanjutkan. Dengan itu, kalau tidak salah Dinas Kominfo sudah melaksanakan pollingnya. Seandainya memang kalau menurut masyarakat Bukit Tinggi lebih banyak mudaratnya, tentu akan kita kaji lagi. Tapi kebijakan secara resmi belum, kita sedang menguji cobanya. Uji coba dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan, sembari menerima masukan dari masyarakat. Jika warga setuju, maka pengeras suara akan dipasang untuk selamanya. Namun jika warga menolak dengan alasan bunyi lonceng tidak alami, maka pengeras suara akan dicopot. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kota Padang memiliki potensi wisata yang beragam.
mulai dari wisata alam, kuliner, budaya, dan kebun buah-buahan. Salah satunya agrowisata di kawasan Ayadingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Kebun ini didominasi oleh buah anggur. Tapi ada juga buah-buahan lain yang ditanam. Dengan konsep perpaduan antara pertanian dan pariwisata, kebun ini ramai dikunjungi masyarakat hampir setiap hari. Seperti diketahui, buah anggur berasal dari Asia Barat. Daerah ini mencakup wilayah yang sekarang menjadi Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran Utara, dan Turki Timur. Budidaya anggur telah dikembangkan di Timur Tengah sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, orang Mesir telah mengolah anggur menjadi minuman yang beralkohol sejak 2500 tahun sebelum Masehi. Pengunjung akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang keanekaragaman buah-buahan, khususnya buah anggur. Selain itu, ada juga buah-buahan lainnya, seperti mangga mahathir dengan ukuran jumbo, matoa, timun, dan buah sawo. Salah seorang pengunjung mengatakan, ia membawa anaknya ke tempat wisata agrowisata yang berdekatan dengan TPA Ayadingin ini, karena ingin memperkenalkan anak-anaknya dengan alam dan berbagai jenis buah-buahan, terutama buah anggur. Pasalnya, selama ini anaknya tidak pernah melihat secara langsung kebun anggur di Sumatera Barat. Itu agrowisatanya terjangkau dan dekat juga di wilayah kami ini, dan kita juga edukasi anak-anak kita untuk datang ke sini melihat gimana pertumbuhan atau anggur yang tersedia di sini, gimana yang seharusnya anak-anak juga tahulah gimana buah-buah yang memang benar-benar yang menjadi edukasi gitu. Karena di sini anak-anak juga bisa diedukasi untuk mengenal banyak buah-buahan. Selain anggur juga di sini kan ada matoa, ada jambu kristal, mangga, durian. Jadi berbagai macam jenis buah-buahan di sini. Jadi anak-anak juga bisa mengerti bentuk buah-buahan beserta tanaman apa aja ada di sini gitu. Selain itu mungkin lahannya yang luas. Agrowisata ini telah mulai mengembangkan berbagai macam buah sejak tahun 2007 lalu. Khusus buah anggur baru dikembangkan sejak 3 tahun lalu. Untuk pengunjung yang datang, tidak hanya wisatawan lokal, namun ada juga dari mancanegara seperti Malaysia dan Jepang. Selain itu, pengelola agrowisata juga bekerja sama dengan 2 perguruan tinggi di Sumbar untuk pengembangan dan pembudidayaan bermacam buah-buahan. Karena saya menengok prospek anggur adalah bagus untuk dikembangkan di Sumatera Barat. Kemudian juga kita sinkronkan bahwa Sumatera Barat ini euforianya kan Balinya Sumatera. Banyak wisata yang cenderung minat untuk ke Sumatera Barat. Jadi saya memilih tanaman anggur itu, saya sinkronkan dengan keadaan wisata, karena anggur ini ada nilai estetiknya gitu. Malaysia? Iya, baru Malaysia. Oh, ada Jepang. Jepang juga sudah pernah kemari. Selain menikmati wisata bermacam buah-buahan, di lokasi ini juga disediakan terapi ikan. Pengunjung bisa merendam kakinya di kolam yang berisi ikan-ikan kecil yang menggigit kaki pengunjung yang serasa dipijit oleh ikan-ikan itu. Robiham melaporkan dari Padang.